Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang kembali di YouTube channel kami Hadian Dayan. Dan setelah upload kemarin itu udah lama banget kita nggak upload ya. Dan sekarang tebak kita mau ngapain? Banyak yang bilang kalau PC jadul itu benar-benar nggak worth it sama sekali untuk dibeli di tahun 2020. Tetapi kali ini saya build PC-nya pakai rig yang jadul ya. Daripada saya menggunakan Ryzen 5 atau Ryzen 3 yang notabene-nya harganya mahal banget cuy. Daripada saya membuat PC baru dengan budget sekitar 10 jutaan lebih baik saya menggunakan PC lama saya untuk di-upgrade ulang guys. Biar anjay gaming cuy. Jadi saya menggunakan PC yang kemarin sudah saya upload, yakni dengan prosesor Intel Core i3. Jadi ini adalah PC lama saya ya, dengan otaknya itu Core i3 540. Ini sangat jadul banget ya. Jadi saya menggunakan Intel i5 untuk penggantinya. Dan kenapa nggak Core i7 aja sih cuy, yang tabenenya lebih tinggi ya, lebih tinggi dan lebih gaming. Tetapi menurut user benchmark, yaitu website yang sering saya gunakan untuk perbandingan komparasi antara Intel dan AMD atau Intel dan Intel, itu menunjukkan bahwa Intel Core i5 dengan seri 760 lebih tinggi kinerjanya dibandingkan dengan Core i7 seri 860. Dan itu sama sekali gak worth it ya, meskipun menggunakan 4 core dan 8 thread dibandingkan dengan Core i5 yang menggunakan 4 thread dan 4 core. Menurut saya lebih bagus dan lebih saving money ya. Jadi cost to performance-nya lebih dapat di Core i5 760. Dan untuk VGA-nya saya menggunakan GTX 560 yang kalian bisa lihat sendiri ya. Ini power pin 2 cuy. Tuh, 1 2. Berapa watt? Bayangin. Anjir nggak sih? Gua kemarin juga diomongin sama ibu gua. Gila, itu bikin PC mahal banget ya buat bayar listriknya. Jadi saya menggunakan pengganti yakni AMD ya. Cuy, kenapa nggak pilih Nvidia aja lagi? Kenapa AMD? Kenapa AMD? Jadi segini cuy, saya menggunakan AMD R7 260X yang di atas kertas performanya lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan GTX 760 Ti. Dan harganya juga jauh lebih murah sih, 600.000. Saya menggunakan part yang bekas ya. Aduh, siniku ini gue kasih barang bekas mulu ya. Intelnya juga gue kasih yang bekas juga ya. Gak apa-apa lah, saving money cuy. Lebih baik barang-barang baru tuh buat PC yang lebih high-end aja ya. Jadi ini VGA-nya. Sebenarnya sih nggak gini bungkusnya ya, karena pas itu saya beli di Mbak-mbaknya. Saya awalnya beli GTX 760 ya, terus karena kena trigger sama user benchmark, jadi saya mengambil R7 260X. Untung aja mbak-mbaknya baik. Tak lupa juga untuk HSF heatsink fan. Dulu saya menggunakan apa ini, AMD X Intel ya, jadi heatsinknya menggunakan Intel, sedangkan fan-nya menggunakan AMD. Aduh, hotel cuy tuh. Nah, karena ini TDP-nya nggak lebih dari 80 watt ya kalau nggak salah. Jadi saya menggunakan HSF bawaan dari Deepcool Ice Edge Mini FS. Deepcool, iya, Ice Edge Mini FS V2. Harganya juga murah. Kenapa saya milih ini? Karena murah ya dibanding produk-produk lain. Dan seperti ini penampakannya. Ini baru bang. Oh baru cuy. HSF tuh cari yang baru. Kenapa yang baru? Karena fan sendiri itu punya masa lifetime-nya ya. Gak semua fan tuh bagus selamanya. Jadi semakin lama
fan digunakan ya akan semakin berkurang kecepatannya. Jadi ini heatsinknya main lah ya. Dan kenapa sih menggunakan HSF dengan tipe tower? Karena bayangkan saja intake air, udara yang masuk ketika menggunakan heatsink yang nempel atau datar, itu anginnya akan menyebar ke seluruh arah ya. Angin panasnya itu nempel ke RAM, ke bagian VGA, malah membuat panas komponen yang lainnya, bukan menimbulkan efek yang adem bagi sekitarnya. Dibandingkan dengan heatsink yang ini, saya menggunakan heatsink tower dan jadi gini nih, udara masuk dari sebelah kanan, diteruskan ke kiri dan akan dibuang langsung tanpa melalui perantara apapun. Jadi RAM, VGA yang ada di sini dan PSU akan terjaga suhunya. By the way, ini acak-acakan banget ya, bentar. Jadi ini konfigurasi yang rapi ya. Jadi tak lupa untuk hiasan casingnya tuh, kalian bisa lihat lah, ini bener-bener di custom cuy. Untuk bagian atas saya bolongin ya, sebenarnya ini nggak ada loh. Ini custom banget cuy. Jadi sebenarnya ini nggak ada ya, harusnya ini polos, di atas ini ketutupan. Kenapa saya buat bolongan itu biar airflow-nya lebih tinggi banget. Jadi di depan saya custom, di atas juga saya custom dengan konfigurasi fan yaitu sebesar 12 mm dan di bagian belakang itu sudah bisa dilihat ya, yaitu fan dengan 8 cm ada 2. Yang di bawah fungsinya itu untuk mengeluarkan hawa panas langsung dari VGA-nya. Nah, yang di atas itu untuk mengeluarkan dari CPU-nya cuy. Jadi bener-bener rapi banget ya. Tak lupa untuk bagian penutup. Tadinya juga ini casingnya tertutup banget ya coba. Jadi tak lupa juga untuk bagian casingnya. Kemarin kalian lihat di video perakitan PC sebelumnya itu ada kayak pembatas sedikit gitu ya. Itu fungsinya emang buat SSD atau HDD sih ya. Cuma bagi saya itu nggak terlalu penting lah ya. Dan bagian sini bisa kalian lihat, ini ada bekas potongan yang lurus ya, tajam juga cuy. Jadi ini saya potong menggunakan gerinda, nggak tanggung-tanggung, biar langsung ganas cuy. Fungsinya apa? Biar kalau buat pajangan di ruangan gaming anjay, itu lebih bagus cuy. Pada bagian samping kanan kiri, saya gunakan LED motor seperti ini ya, LED motornya dengan remote, jadi RGB-nya nyala cuy. Bayangin aja kalian kalau main di PC ini bisa di RGB, harganya murah lagi, custom cuy. Custom lebih memuaskan daripada beli langsung jadi. Dan untuk bagian penutupnya, karena bagian penutup awal tuh hitam pekat, gak jelas, gak enak dilihatnya, saya menggunakan akrilik dengan ketebalan 2 mm. Tentunya saja di bagian atas saya bolongin 2 untuk lubang skrup ya. Skrupnya juga bawaan dari fan, saya copot, sengaja saya bolongin atas bawah karena biar langsung jadi. Saya nggak mau ribet-ribet benerin apa ini langsung jadi tempel bes dah. Dan untuk kalian pasti penasaran nih efeknya gimana. Jadi pasti kalian penasaran ya, apakah upgrade ala-ala NJ Gaming ini ada peningkatan atau enggak. Langsung aja kita ke range benchmark. Tunggu dulu, kok langsung di benchmark? Dirakit aja belum coy. Jadi gini, kita langsung rakit. Dan pada proses perakitan ini ada sedikit tips dari gue aja ya. Jatuh. Jadi seperti yang bisa kalian lihat di bagian bawah CPU ini bisa dilihat ya warnanya tuh, lebih bagus yang mana? Tentu saja yang bagus yang sebelah kiri, karena sebelah kiri itu Core i3 yang saya gunakan tadi. Yang akan saya upgrade adalah Core i5. Dan tipsnya adalah membersihkan kuning-kuningannya ini dengan penghapus ya. Jadi kinerja dari CPU-nya akan lebih maksimal. Kalian juga bisa mengaplikasikan ini di RAM. Untuk bagian VGA pada mountingnya juga bisa dibersihkan seperti yang bisa kalian lihat. It's magic dude, langsung jadi bersih ya cuy. Lihat nggak? Kelihatan ya tuh. Jadi ini efek yang bisa memberikan sebuah lag pada PC atau kinerjanya nggak maksimal karena listriknya nggak ngalir secara bagus gitu, nggak bagus lah. Langsung aja
Dan untuk bagian fan-nya, saya ada modifikasi ya. Ini sebelumnya dan ini sesudahnya. Jadi ala-ala high end lah. Caranya ya tinggal masukin aja kabel ke ground sama yang fasa. Terus tahu dari mana bang? Gua akan belajar lah cuy. Nggak asal-asalan. Jadi untuk kalian yang di rumah ingin mencoba, kalian harus pelajari dulu bagaimana sifat kabel itu dan kemana arah arus kabel itu ya. Jangan asal-asalan. Saya nggak bertanggung jawab kalau kalian langsung komentar, bang, PC saya gagal, CPU saya mati. Jadi nggak gitu cuy. Harus dilakukan secara benar. Kenapa saya melakukan itu? Karena saya lumayan agak greget kalau sama soal PC ya. Kalau nggak custom tuh rasanya nggak gaming cuy. Dan untuk bagian awal kita langsung masukin soketnya. Ini juga ada tempat setnya. Bagian atas itu biasanya untuk nih, bisa nggak? Lihat. Nah, susah keluarnya. Nah, bagian atas itu ada LGA 1156 dan yang saya gunakan ini adalah 1156, jadi saya set ke 1156. Langsung kita pasang. Jadi yang benar tuh pasang CPU-nya dulu cuy. Nah, sebelum dipasang itu kalian pastikan nggak ada debu atau barang-barang aneh yang masuk ke sini ya. Jadi harus bersih, benar-benar bersih. Dan yang kedua, kalian harus bersihin besi dari CPU-nya ya, harus bersih banget. Dan kalau saya sarankan harus menggunakan alkohol biar sisa-sisa dari thermal paste yang lama itu keangkat semua ya. Jadi ini adalah parfum ya, ada alkoholnya juga sih. Nggak boleh dipakai kalau lagi sholat cuy. Setelah kita bersihin dulu nih, sampai bersih banget. Dan karena sudah bersih, langsung kita pasang mounting dari HSR-nya. Dan pada pemasangan klipnya ini sebaiknya kalian pasang menyilang ya, bukan mengurut 1, 2, 3, 4 gitu. Menyilang karena agar lebih stabil, balance. Dan setelah memasang mountingannya, kita langsung pasang HSF-nya ya, biar lebih adem. Karena ini udah dual fan ya cuy. Anjay gaming cuy. Karena bagian bawahnya ini udah ada bawaan thermal paste dari pabrikannya, jadi kita nggak boleh tambahin thermal paste lagi ya, karena ini udah bener-bener sesuai standar lah. Dan sedikit tips lagi, karena ini klipnya udah bener-bener bawaan pabrik, ada aja orang yang sengaja membengkokkan platnya itu agar lebih mudah dicolokkan. Sebenarnya itu nggak boleh ya guys, karena kalau dicolokkan tuh nanti yang seharusnya menempel dengan baik dan benar luas rata, ini bisa mengangkat seperti ini, jadi nggak rata. Dan selanjutnya kita langsung masang si VGA-nya. Dan yang terakhir kita tinggal memasang mikanya pada casing ini cuy. Gimana sih looknya, jadi bagus banget nggak? Iya dong. Custom gaming anjay, very horror. Langsung aja kita install ya. Ayo buat kalian yang belum nonton ruang pembuatan gaming ini, kalian harus tonton ya cuy di video sebelumnya. Oke guys, jadi ini udah terpasang ya. Jadi tinggal langsung kita nyalain. Oh jadi satu hal yang penting banget tadi, gua udah config ini gagal nyala terus ya. Jadi masalahnya cuman karena si MMS baterinya harus dicopot dulu cuy. Jadi kalau kalian mau ganti CPU itu, pastikan CMOS baterainya itu harus dicopot dulu ya, biar config BIOS-nya tuh reset lagi. Lanjut ke benchmark pertama, yaitu game The Witcher. Saya di sini menggunakan settingan low rata kiri dengan resolusi 720p. Untuk hasilnya saya mendapatkan average FPS di atas 70 fps dan bisa kalian lihat sendiri lancar ya. Lanjut ke settingan 1440x900. Di sini saya mendapatkan FPS rata di 50 fps hingga 60. Lanjut untuk GTA 5, saya di sini menggunakan settingan low rata kiri dengan resolusi 720 dan saya di sini mendapatkan FPS rata di 50 hingga 65 fps.
Dan untuk settingan 1440x900p dengan rata kiri, saya di sini mendapatkan FPS 40 hingga 50 fps. Terakhir Dota dengan rata kiri, tetapi untuk rendernya saya maksimalin sampai 100%. Untuk Dota saya mendapatkan 120-an fps dengan zoom in. Untuk zoom outnya saya langsung mendapatkan 140 hingga 160 fps. Dan saat ramai saya mendapatkan fps di kisaran 50 hingga 60 fps. Hasil tersebut berbeda jauh dengan PC yang kemarin saya rakit. Karena sebelum upgrade saya mendapatkan 30 fps untuk The Witcher, 20 fps untuk Dota, dan GTA 5 untuk 35 fps. Dan seperti biasa, untuk penonton dari awal sampai akhir yang udah nonton video ini, makasih banyak guys, arigatou gozaimashita. Seperti yang bisa kalian lihat di atas ini, kita sudah mengupgrade HSF, casing, tomat, ya kalian bisa lihat lah tuh, HSF nya udah double dari 1 ke 2, terus GTX nya gue ganti jadi R7, lalu untuk fan-nya gue tambahin 2, padahal nggak ada, gue bolongin pakai gerinda cuy, mantep. Ya ginilah custom PC dari kita. Untuk harga aslinya ini bisa mencapai 6 juta, sedangkan kita merakit dengan menggunakan komponen bekas dan memanfaatkan barang-barang lain ya bisa mencapai 2 hingga 3 juta saja, setengah harga lah. Mantap. Mungkin itu aja video dari kita. Untuk kalian yang suka video ini, like. Untuk yang tidak suka, dislike. Biar tahu kita kekurangannya apa, dan mungkin kita akan perbaiki lagi ke depannya. Dan untuk yang bertanya-tanya komponennya nyari di mana, nanti gua kasih di kolom deskripsi ya cuy. Oke, see you cuy.